Oke, selamat datang kembali di channel Sudut Cerita podcast jalanan anak muda Tanjung Sari. Masih sama ini personelnya. Masih sama ya personelnya dari tadi, tapi dengan bahasan yang berbeda, dengan tiga pemuda yang galau ingin mencerita sama didampingi dua pemuda yang lagi main PS. Udah sesat. Jadi malam ini kita mau bahas tentang menikah ya Mas. Menikah. Jadi katanya sampean ini ya, sampean penasaran nih kisi-kisi dan misi dan untuk menikah. Jadi yang dari kita bertiga ini yang belum menikah, Mas Hudi aja ini Mas. Tunggu matangnya kabeh tadi. Tunggu matangnya atau gimana ya? Kita roasting aja gimana? Di roasting boleh. Silakan. Sedih ya mau bahas. Jadi mau tanya apa mau diapain ini sampean? Atau berbalik counter attack dia mau tanya ini. Mau kita yang mau tanyain. Ini udah nikah semua berarti? Udah. So, alhamdulillah. Mas Ari udah berapa lama Mas nikah Mas? Aku nikah tahun 2015. Alhamdulillah 17 tahun. 17 tahun kurang 10 tahun. Mas Apit kayaknya udah lama ya Mas? Udah lama dari November 2021. Lama sekali itu. Lalu Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 6 bulan. Tahun. Setengah tahun. Setengah tahun. Biar kelihatan lama setengah tahun. Kalian bisa sharing mungkin ya pengalaman ini yang menikah kan yang udah lumayan lama dengan yang pengalaman baru, mungkin bisa sharing. Sharing. Enggak, ini ngasih motivasi ke sampean gitu. Tadi kan Sampean yang sempat masuk. sampean tuh celutuk. Menikah itu harus nunggu matang, nunggu mapan. Itu Boleh. Nah itu bullshit itu, Mas. pertanyaan. Bener bullshit. Misalnya gini, pertanyaan saya nih, Iya, pertanyaan aja. buat mas-mas yang baru menikah dan sudah menikah lama. Iya. Misal saya berpikir gini mas, pasangan insya Allah udah ada. Insyaallah. Yes. Insyaallah. Oke. Insya Allah. Ada gitu gua. Beton cocok. Enggak bisa ninggalin loh, Pak. Jawa nih, Jawa. Weton alhamdulillah cocok. Udah dihitung. Sudah. Alhamdulillah. Zodiak insya Allah cocok. Iya. Sio cocok. Soalnya takutnya sampai udah pede-pede nih. Cocok. Beton dia cocok. Apalah dayamu. Kan ada syarat-syaratnya yang bisa ini kan, syarat untuk Iya biar sih. tetap Bisa. bisa. Nah, ini mau gimana nih? Mau tanya apa, wes? Saya punya pikiran gini mas, saya mau nikah itu kalau sudah ekonomi mapan misalnya. Berapa puluh juta? Nah, misal dengan target berapa puluh juta atau Oke. gimana gitu. Itu bener gak sih sebenarnya? Menurut pengalaman mas Aku Mas. siapa Arise? Terserah. Yang baru ah. Yang Masih baru. fresh, masih mengalami. Sebenarnya itu enggak sih mas, enggak harus. Nggak harus. Sekarang saya tanya ke saya, target untuk menikah mau ngumpulin uang berapa juta dulu? Nah, Itu relatif sebenarnya. Relatif. Nggak ada target untuk berapa juta, nggak ada relatif. Cukup Nah. misalnya cukup Cukup untuk menikah, resepsi segala macam dan itu hidup setelah itu gitu. Tapi kan Anda masih bekerja, masih ada rezeki. Rezeki insya Allah ada. Iya, alhamdulillah kan. Jadi kalau boleh cerita nih ya, setelah menikah itu ya emang ada buat tabungan untuk langkah ke menikahnya nih. Tapi setelah menikahnya ini, itu dulu ini apa? Saldo di ATM tuh bener-bener nol saya. Bener dinolkan saya itu. Pas setelah menikah itu. Oh, oke, setelah menikah saldo dinolkan. Pas acara itu selesai acara, saldo itu bener-bener nol. Tapi alhamdulillahnya ya itu bisa cepat naik. Nah, cepat kerja, langsung kerja gitu beberapa hari gitu. Berarti kan nikah kan jenengan kan udah ada modal tuh mas. Iya, modal Udah mapan modal loh, buat modal nikah, udah ada. buat nikahnya Ah. itu. Berarti udah ada. Iya, udah ada, maksudnya buat nikahnya itu. lah, itu loh. Kategori tadi matang, mapan itu loh, Pak. Kan mayoritas kebanyakan yang bicaranya Oh, aku belum belum ada sih. belum ono model Tapi aku sempet gini ya dulu. Dulu kan saya sempet pengen nikah itu di tahun 2020 ya. Oke. Tapi itu emang alhamdulillahnya ya uang udah ada. Tapi ya nggak tahu kenapa itu tiba-tiba ya ada aja lah kendalanya itu.
habis uangnya. Habis lah buat pakai inilah, buat inilah. Terus di saat tahun kemarin itu udah saya niatkan, oke lah saya nikah dengan modal seadanya nih. Cukup nggak cukup, udah bismillah aja kan. Cet. Ya, alhamdulillahnya cukup. Tapi habis nikah itu langsung loh. Jadi itu yang aku rasakan itu gitu ya. Jadi Sebelum menikah udah berapa tahun pacaran? wis konek yo soal PSI. Kali itu. Jadi yang saya rasakan modal ya. nikahnya itu Mas. Heeh. Kan tiap orang kemampuannya berbeda. Yo menikah kan, modal menikah kan tergantung kita yang membuat. Gitu. Mungkin gini Pak ini maksudnya. Mungkin ada kegundahan dari bos Nirmala ini gini. Nikah itu butuh Iya. itu butuh biaya berapa Butuh gitu biaya ya. berapa, dan kalau belum mencapai biaya tersebut gimana sih cara untuk melobi dari pihak si wanita, mungkin dari mertua nih supaya bisa yakin Gitu, nih gitu ya? yakin boleh lah, boleh. Dia bingung. Soalnya belum merasakan. iya Ya intinya gini Mas. Kan kita nggak bisa pungkiri kan nikah itu Iya. ada beli ini Ya, mas benar. kawin lah, Benar. segala macam, mas kawin, terus untuk resepsi, untuk undangan segala macam lah, datang bengek gitu kan banyak ya. Nah itu kalau terus terang saya belum cukup. Iya. Itu kan butuh ngumpulin modal dulu. Iya, Itu kan wajar ya. wajar. Wajar. Kalau wajar ya Harus. wajar harus. Nggak mungkin kita kosongan saldo kosong, cuma punya duit berapa, terus Tapi kan- tahu melamar nikah susah. Kalau ceweknya mau nggak masalah. Nggak masalah nikah asal sah-sah bancaan ya wis ya. iya Ucap dengan bismillah. Nah itu kan tradisi toh. Tradisi ya. nah ini kan Umumnya kan gitu toh. bicara soal modal, ini berbalik banget sama aku Pak. Iya. Aku nikah itu modal hanya berapa ya? Cukup aku punya untuk ijab di KUA doang sekitar 600.000. Gini aku berbicara modal ya, jujur sih. Aku nikah itu ya kayak nggak terschedule Pak. Dadaan loh. Iya, niatnya sih kayak ini kayak Mas Cahya, kayak Pas. Budi. Ngumpulin modal dulu untuk beli apalah untuk Mas kawin, mas kawin, resepsi, seserahan lah kayak gitu. seserahan. Tapi di luar dugaan, ya mungkin namanya hidup di lingkungan tetangga sih, dari pihak calon istriku dulu kan, tetangga ada wah itu cuma pacaran melulu, kapan itu diseriusin. Dari orang tua langsung Dengan. ya padahal saldo nggak 19.000, ya 19.000, 900.000 buat cukup buat nikah di KUA. Iya. Gila nggak? Tapi gini, ya di balik itu memang peran orang tua sih besar. Walaupun saya sendiri bukan ekonomi yang kuat ya. Cuma gini, tergantung niat dan kesiapan dari kedua belah pihak. Dan rezeki itu ya ada-ada aja. Iya. Memang itu fakta. Memang setelah nikah aku berasa gitu, wah ini aku nikah bingung itu ada. Setelah itu merasa gimana ya, namanya nikah dimodalin pure orang tua kan. Rasanya kayak ganjel gitu loh Pak. Setelah itu aku baru punya mimpi besar lah, maksudnya pemicu besar, gimana bisa membuktikan aku bisa melewati yang sebelumnya aku enggak, ibaratnya amburadul kan, bisa menjadi titik balik orang tuaku bisa, oh iya berarti niat di awal itu memang kuat, nggak sia-sia gitu loh Pak. Nah itu memang alhamdulillah setelah menikah dan dengan komitmen yang dari pasanganku satu tujuan, ingin melangkah yang lebih baik lah, itu ya benar rezeki ya ada, walaupun kerja seadanya lah Pak, kerja UMR tapi nggak masalah, tapi alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah, penting lancar. Jadi yang kadang aku garis bawah itu niat kuat dan kesiapan kedua belah pihak. Modal ya juga kalah penting gitu. Modal nikah Mas Hari kan Iya. cuma 600.000 untuk ke KUA. KUA KUA atau modal di saldo rekening 900.000. 900.000.
sisa 300.000 bisa 300.000 tapi berani nikah. berarti nikah. Aplaus. Ya kan yang penting emang niat tadi kata Mas Ari kan. Kalau saya nggak pede mas, misalnya aku saldoku 900.000, nah nikah ini, terus modal KUA 600.000, sisa 300, aku pikiran, sesok piye bernikah gitu, pikiran aku. Berarti aku yang tak pakai Soalnya nih. kan ada pernah dengar kata-kata nggak yang Ya gimana? kalau nikah itu yang dibahagiain nggak cuma satu wanita, Terus tapi dua. Iya. 3 kalau punya adik lah. Tiga. Nah, Soalnya keluarga. dua keluarga, mikir ibunya juga, mikir saudara-saudaranya juga. Terus kan Terus kita gimana gitu pandangannya. Nah, bicara itu tadi kan udah tak kasih garis bawah niat dan kesepakatan dari kesepakatannya dua sih. belah. Iya. Jadi memang aku pure Pak ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya. Ya ibaratnya ya secara kalau aku memang pinginnya nikah dari konsep aku sendiri ya butuh bersekian tahun Pak Bu untuk sampai melangkah ke situ karena aku sendiri kan lumayan gitu. Lumayan. Kenceng sekali. Gandrong. Rank. Terus Jadi aku bilang memang ya aku hanya punya uang sekian, maksudnya secara modal aku belum siap, tapi untuk keseriusan Insya Allah Lillahi siap. ta'ala aku udah gitu. Memang dari keluarga aku sendiri ada dorongan yang membuat aku berani mengucap sama dan alhamdulillah ya dengan berangkat tuh sambil doa tuh. bismillah. Bismillah lah, moga-moga aku nggak salah ngomong gitu. Ya berhubung aku bicara sih sama istriku sama kedua calon mertuaku itu tadi kasih pengertian karena pertimbangan dari keluarga saya daripada menimbulkan mudarat lah ibaratnya apa bahasanya mudarat siapa omongan yang tidak Omongan yang enak tidak enak. karena memang ada dan calon mertuaku sendiri menyadari itu dan dibalikan lagi Lambene tonggo. iya biasalah gue pedes kok Iya. lombok Lomboknya jempret apa woy? Lancar ngomongnya apa itu sebuah ungkapan hati. ya itulah aku cerita dan mereka alhamdulillah mempunyai apa Kata nih, berbalik yang mengertiin lah pilihan yang dibalikan lagi ke aku ya udah, Izin dulu ya. Bentar. Ya wis ki materi Materi PSC. gitu Alhamdulillah alhamdulillah menjiwai ya. yang terschedulkan 2 tahun 3 tahun dalam 6 bulan itu Pak penantian 6 bulan kan tetap ya namanya orang Jawa cari hari yang tepat cari ya intinya hari yang tepat yang paling baik lah itu kayak gitu sih intinya niat dan kita harus berani kita ya seperti ini nggak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu. Waduh, nek aku ini apa gitu Mas? Kepepet. Jadi kepepetnya itu gara-gara Gimana? hari itu. Keren. Jadi kan aku kan yang seperti yang di podcast sebelumnya itu yang Iya. part 1 sampai 4 itu ya. Ada menceritakan di itu. YouTube-nya ada. Ada itu Di- silakan di sudut cerita lihat juga. lagi. Link Linknya ada Sini, di sini. atas. Di kiri. gini. Jadi kan gara-gara hari itu. Jadi saya pemanggilan kerjanya itu mundur-mundur terus. Wah, saya hitung-hitung kalau saya hitung kontrak ini saya mepet ini pulangnya sama jadwal hari saya nikah itu. Biar akadnya. Ntar kalau mundur lagi nggak tahu itu dapat harinya apa kan. Nah, daripada saya kepikiran waktu kerja, udahlah langsung nikah dulu aja. Ijab aja dulu kalau enggak itu kan. Ya itu sama, Opsi ya. Itu di luar kepala kita, di luar rencana kita kan di sebetulnya. luar rencana. Jadi kan rencana dulu kan ijab ya ijab langsung acara Sekalian ada syukuran acaranya, gitu. ya. Makanya kemarin itu ijab aja udah ya dekorasi adanya lah. Yang penting sah dulu kan. Kalau masalah acara kan nggak membutuhkan hari baik gitu. Iya sih. Yang penting nggak geblak ke orang tua lah kalau Kalau kata orang istilah Jawa. Jawa kan. Ya udah. Berarti garis besarnya itu gimana ya? Sedetail sebaik apa rencana kita. Nah, Rencana Tuhan yang paling asik ya. paling Masya asik. Allah. Benar. Itu yang Jadi saya alami. kesimpulannya Tuhan tuh asik men. Tuhan maha asik. Iya. asik. Bener. Masya Allah. Jadi yang tak rasain dulu kan, ya itu emang mabung banyak kok. Emang hati mungkin ya belum kerentak, belum set gitu, belum Iya. lah. Itu ya sama aja uangnya juga habis lagi. Ini kok pas begitu hati udah oke lah.
del gitu langsung dengan Berjalan uang aja, seadanya. ya. Mepet walaupun habis acara langsung saldo nol itu udah sangat puyeng juga kan. Untung untung ya istri juga ngerti juga kan. Kayak saldo dan nol. Paling Moga pengertian. aja inilah dapat panggilan cepat kan gitu. Amin. Wah itu saya seminggu setelah nikah, saya pengennya sih masih di rumah terus, masih menikmati lah masa-masa pengantin muda lah ya. Menikmati. Menikmati. Nah terus saya kebetulan kan habis sholat maghrib itu, sholat maghrib saya doa kan, udah itu dalam hati emang pengen mau kerja, mau saldo udah nol mau gimana lagi mau minta Sadar keadaan. sadar keadaan mau nikmatinya sok-sok aja lah. Udah yang penting kerja dulu. Alhamdulillahnya malam-malam dapat WA dari Krewing. Pak, besok langsung ini ya ke servisnya kita karantin. Besok langsung suruh ke karantin. Wah, ini emang Tuhan emang mana asik ya, keren pokoknya. Itulah. Itu langkah awal itu, Pak. Rencana A, B, C, D, ternyata Tuhan kasih rencana. Tapi ini lain. ya pasti kalau kita udah mau nikah banyak support ya sebenarnya. Kalau Banyak yang doain lah. Sebetulnya kayak gitu. pasti ada support. Iya. Kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Iya, insyaallah. Kayak Mas Ari kan tadi bilang kan ada support dari sana sini kan pas mendekati hari H, entah itu support dari material atau dari sekadar dari semangat moral kan bisa. Itu sebuah kemudahan lah. Terus mau tanya apa lagi? Prosesi hijab kah atau apa? Tapi Gimana, Pak? dulu pas hijab sempet tiga mas. Deg-degan mobil rasanya sempat gimana? pulang atau lupa. Pulang apa gimana? Sebagai manusia biasa ya. Eh, Itu malam udah tak persiapin, Pak. Ngapalin terus padahal yang ngapalin yang enggak rumit yang Indonesianya aja. Kata-kata kan. sepele kan. Kata sepele. Tapi emang itu. bagi saya Arab. Kok Indonesianya Loh, aja? kalau Arab udah itu kan tinggal hidungnya ada yang harus membangir. Itu waktu hari H kan. Juet. Sebetulnya, Pak, dari berangkat prosesi aku naik mobil dari rumah itu, mobil bukan mobilku sendiri, mobil sewa kan. Itu udah nahan kencing aku, Pak. Nah, Katanya jangan gitu. jangan kencing sebelum kelar. Oh, jare sapa nek? Lah, aku lagi Teori bergoyang. baru. Baru dikeringi aku. Jadi itu luar biasa, Pak. Mungkin saking teguhnya apa ya, saking tak yakin, ujungnya jangan kencing dulu, jangan kencing Sugesti, dulu. ya. Tak sugesti. Wah, sebetulnya itu perut sudah sakit, Pak. Ya. Padahal sebetulnya kalau kita kencing plong malah. Tapi terus pas Ya, hijab itu Pas hijab ini kan di KUA. Aku memang Nah. biasanya di KUA. Nah. Ditanya sama Pak penghulunya, Iya. mau langsung pelatihan dulu. atau latihan dulu. Waduh. Itu mana? Nah, Latihan dulu aja, Pak. Allah. Oke, latihan. Dalam latihan 1 kali 2 kali, 2 kali aku 2 kali. 2 kali latihan. 2 kali latihan. Oke, sip. Sip, terus. Waktu hijab tangan ditek, Nah, itu udah mulai timbul grogi ya. Oke, gemetar. Gemeter. Padahal udah dipesenin. Nanti biasanya Pak penghulu itu ngetes mental kamu dari tek gini kan. itu Iya. ya. Jangan sampai kamu keder, tatap matanya. Mantap loh. Keder aku, Pak. Iya. Loh, Terus berarti latihan nggak langsung sama Iya kan penghulunya? beda kan nyaman latihan kan Beda, relax, beda. relax, selamanya relax. Auranya itu emang beda. Baca dulu beda. Itu udah bener-bener waktu intinya set ngulang aku. Jadi pertama gagal, Dua kali kenapa? 2 kali. Gagalnya kenapa? lupa kata-kata apa? Aduh aku lupa. Kata-katanya nggak begitu detail lah. Tapi lupa, memang kelewatan. Tapi Lupa. ada bener nggak? Harus ngucap itu dalam satu tarikan nafas. harus. Nanti kalau kelamaan juga ya gelambiar. Harus sekali. Bener. Saya terima nikahnya binti ini Harus cepet gitu, Enggak harus cepat. Nggak harus cepet, Enggak. yang penting sekali nafas toh. Sampai saya terima nikah dan kawinnya kan agak slow tapi sekali Iya. nafas kan. Enggak harus Iya. saya terima nikah kan enggak harus gitu. Nggak harus itu tergantung tipikal karakter bicara sih kalau Iya, itu Tergantung orang ya. Orangnya masing-masing. gagal. Terus yang kedua, Kedua bikin sah. Pak, lalu ya sudah siap apa belum? Tanyain aduh sudah siap apa belum? Mengajak tuh mental lagi gitu. Aku lihat ya, sang istriku tidak gimana kalau istriku malah ketawa. Terus
ayahku terus agak mendekat ya. Ayo, yang bener lah. Terus tak alhamdulillah. Langsung alhamdulillah lancar sah. Sah alhamdulillah. Plong. Plong. Nah itulah. Jadi akad itu nggak semudah yang dibayangin. Bayangkan kamu akad itu kita itu dirubung ribuan malaikat men. Iya. Yang mendoakan. Oh, oke. Berarti nggak ribuan malah. Bener. Terus Itu ada lihat nih. ada, tapi nggak tahu. Karena kita bukan ahli. Tapi aku dulu kan waktu ijab nih, Nah. kan di mobil nih, kan ada yang kiai yang buat doa Dampingnya nanti doain. selesainya buat ceramah. Dibilangin pokoknya nanti saya terima wes, pokoknya yang penting kata-kata saya terima dulu. Saya terima, habis itu belakangnya pikir. Yang penting pas apa? Saya nikahkan ini. Dan sampai kan terus Nah. saya terima nikahnya. Nah, itu kan saudari kalau ini. penghulu selesai ngomong kan langsung kamu bilang saya terima gitu. Pas tek gitu kan tanya langsung saya terima kan gini. Kan pas perpindahan omongan itu penghulunya itu langsung Iya, gini, memang itu tekan gini. beda. Makanya aku yang kaget tadi itu di saat latihan sih oke aja enak relax. Enggak, bukannya pas penghulu ngomong bukannya udah salaman. Udah, tapi Udah, biasa. biasa. Tapi kan saya nikahkan dan Ah, dikawinkan biasa. ini dengan Terus, mas kawin seperangkat Oh, pas saatnya kita ngomong ya ya kan kan dikasih tekanan itu. tunai itu Nah. tunai tek gitu Nah, itu langsung loh. itu yang bikin kaget. Nah habis itu yang penting ngomong saya terima dan itu sebenarnya udah sah kan. Tapi kan untuk melengkapi kan ini. Nah itu udah yang penting harus saya terima. Tapi kenyataannya kan pas nyampe di meja sakral itu kan meja sakral ditanya ke penghulunya mau langsung pelatihan dulu. Berarti sama ya, Pak? Langsung pokoknya pede ya kan salaman tek ini tunai langsung tek saya terima. Pas saya terima itu hampir ngebleng hampir banget ngebleng langsung penghulunya agak giniin langsung saya terusin alhamdulillah langsung sekali itu langsung sah. Tapi pas ngomong sah itu dari ubun Lemes. ini Keringat. enggak keringat men, rasanya itu mirip ada energi gitu. Iya. Energi full masuk gitu loh, mirip kocoran apa energi gitu kan. Kayak kita timpa air dari Iya mirip serah terima ini serah terima Tanggung dari jawab. tanggung jawab cewek ini kan dari orang tua ke kita. Rasa itu Langsung dari lemes. ubun langsung kenceng banget itu. Berapa detik itu langsung berdoa itu udah alhamdulillah. Itu momen paling nggak bisa dilupakan ini kan. Tapi disebutin nggak mas? Kan ada yang bilang mas kawin tuh harus disebutkan sedetail mungkin atau misalnya apa cuma istilah seperangkat apa? alat sholat dibayar Iya, tunai kayak gitu. gitu. Atau Aku sih mas kawin tersebut. tersebut. Tapi yang naifnya dia bilang. dia bilang tapi harus misal uang nih. Kan kalau zaman sekarang ada uang-uangan nih di apa di Bingkai. figuran, di bingkai. Tapi sampean harus nyiapin uang yang beneran. Ah. Kalau misal uang, kalau misal emas kan di bingkai pun akrilik juga saya kemarin. Tapi bisa disebutkan harusnya lebih baik disebutkan nominal. Misalnya berapa juta emas berapa gram gitu nggak? Itu yang nyebutin ini Kitanya harus nyebutin karena ada yang bilang ini. tersebut Tersebut aja. Biasanya tersebut. Berarti penghulu sekian nominal sekian kita tersebut. tersebut. Nyebut semua kan malah kepanjangan. Ada orang bilang gitu kan, kadang harus disebutkan juga. Enggak, tersebut. Nah, itu aja Bisa udah susahnya dicontohin minta lagi, Mas? ampun. Nanti malah salah bayar. Enggak, masnya gini aja. Kata-katanya apa gitu. Udah lupa yakin. Ingat apa kata-kata apa maksudnya? Ya pas ngomong itu. Ijabah. Nah, apa Ijabah. Ijabnya. Itu saya terima nikah dan Nikahnya. kawinnya. Saudara Nikah dan binti. kawinnya. Nikah dan kawin, jadi Nikah dan nikah kawinnya, dan kawin binti. Dia binti ini Sebutkan loh istrinya. dengan mas kawin tersebut tersebut dibayar tunai. tunai. Udah, terus Udah. dilepas. Sah, langsung lepas. Sah. Itu langsung Sebenarnya dikit toh. Sebenarnya kan cuma sedikit kan. tapi sedikit kan itu Beban ibarat- bos, Sedikit bebannya. kata-katanya tanggung jawab setelah itu kan tanda tangan kontrak dunia akhirat men. Oh ya, apalagi pas disebutkan ini loh, baca apa itu? Perjanjian atau apa sih? Nah itu kita baca sendiri. Baca kan, kita Baca. baca. Terus apabila tidak menafkahi bla 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 itu kan. Itu kayaknya yang paling berat baca itu, bertanggung jawab di situ kan. Ya namanya kan itu kan dia kan Sudah ini ya, sudah sah. Sudah sah. itu saya bisa bacanya. baca. Nah itu mulai ada tanggung jawab. Berarti baca itu juga pakai mic gitu.
Iya. Iya. Kan ada di buku nikah. Ada buku nikah tulisannya. Apabila tidak menafkahi lahir, nafkahi batin ini selama berapa bulan. Itu sekali aja udah. lalai. Ya Pak, sekali aja udah rasanya kayak gitu. Padahal boleh sampai 4. kan udah pengalaman kan. Itu kan enggak grogi. Tapi gitu. Yang kalau keempat bisa lancar. satu aja. Satu aja. Pengen nambah? Hah? jangan apa. Pengen nambah? Boleh tapi kan enggak. Satu aja. Karena podcast ya ngomongnya. Alhamdulillah satu aja udah cukup. Dunia akhirat. Nah, itu pengalaman di awal ya Pak, mulai Awal dari mikir modal sampai acara akad berarti ya. Nah, Oke. Setelah Seperti itulah. Nah itu setelah nikah yang bisa di-sharing tentang inilah, saya pengen fokusnya ke ekonomi sebenarnya Mas. Setelah nikah, perbedaan secara ekonomi kan ada yang bilang gini, nikah kan buka pintu rezeki kata orang gitu. Nah pengalaman Mas yang udah nikah itu bener gak sih kata-kata itu? Nikah itu nanti kita buka pintu rezeki katanya gitu. Tiba katanya kan ada aja gitu. Jadi ada jalannya. aja gitu. Ya, apakah betul atau cuma ya kata-kata penenang Penyemangat. aja, penyemangat buat menjalani kehidupan bersama pasangan kayak gitu. Nah, ini yang dimulai dari 100 dulu ini tadi. sebenarnya sih iya sih Mas. Saya dulu sebelum nikah ya, saya paling takut bersaing tuh sama satu orang, cuma satu aja. Kalau masalah kepintaran, oke lah, sama-sama pintar, oke bisa bisa diimbangkan dengan belajar. Tapi yang saya saya takutkan satu, lawan saya udah menikah, itu saya takut. Soalnya apa? Pasti yang di atas itu lebih memilih dia. Soalnya dia udah ibaratnya kalau kapal 20 peler, rezeki 20 peler. Jadi rezeki si suami sama si cewek. Jadi kecepatannya lebih kencang lah. Cuk Itu. imbang. Nah, ini ngomong sainganmu pas sebelum nikah. Nah, Ini pas mana sudah waktu Sudah sebelum nikah. Tadi kan sampean nanyain sesudah nikah kan. Ada perubahan nggak? Nah, secara alhamdulillah ekonomi? ada itu. Memang berarti menurut jenengan bener kalau Bener. nikah itu membuka pintu rezeki. Nah, Mas Ari bener juga Mas, ngerasain hal yang sama. Menikah membuka pintu rezeki. sebagai pelaku saya menambah pembenaran itu. Yang penting itu tadi balik ke kita sendiri. Rasa dari tanggung jawab itu kita buktikan kan. Kita buktikan, hanya menentukan kan. Biasanya Usaha. gitu. Iya kan? Nah, memang di awal-awal saya berbicara jujur, di awal-awal memang yang namanya adaptasi ya Pak. Adaptasi masih suka yang ya masa-masa lajang itu masih ke bawah, masa-masa Iya. nggak penting kayak gitu. Masih pengen seneng-senengnya lah. Ya. beli ini beli itu. Nah, kan. itu Ya kan? yang menjadi nggak kontrak udah di situ. Berjalannya waktu mulai tersadar lah. Oh, aku ini Dan nikah. udah nikah loh. Udah Ini ada tanggung jawab ada tanggung nih. jawab Ada itu tanggung mulai jawab. kembali ke komitmen apa? Kembali ke itu pas baca buku nikah itu saya apabila saya tidak itu sebetulnya itu sebagai pengingat kuat sih sebetulnya. Dan aku mempunyai prinsip gini, kalau aku sekarang ibaratnya dalam rumah tangga tetap ada yang namanya gejolak ya Pak. Ya. Entah salah paham atau beda pendapat itu pasti karena kita dari dua kepala yang berbeda kan. Iya. Itu aku selalu ingatnya gini, momen bener tadi, momen aku akad dan momen aku di saat nikah itu. Janji itu suci. Iya. Kadang kan entah orang ibaratnya mempunyai pengobat untuk menangani masalah kan beda-beda. Iya. Itu mungkin salah satu saranku, bukan saran sih, kalau prinsipku kayak gitu. Aku mengingat lagi prosesi awal aku akad itu, dan itu kalau sudah ingat kayak suasana itu, jadi Sadar lagi. sadar lagi remnya lah. Kalau aku sih gitu, remnya sesudah nikah. Balik ke sebelum nikah Mas. Enggak balik terus ya. Kan kita ini kan konsepnya ini membuat pembenaran aja biar saya semakin yakin. Iya, Iya. kebenarannya udah dikenal. Sebelum Kasih. nikah nih ya. Punya pikiran nggak saya kerja ini buat nampung buat nikah itu ada nggak waktu itu? Apa nggak ada wes duitnya segini nikah? Ada nggak titik waktu awal niat kerja wah ngumpulin duit mau buat nikah? Kata orang kan kata orang lagi nih kalau mau nikah
ngumpulin duit, niat dulu mau nikah itu digampangkan rezekinya katanya gitu. Menikah, niat nih kerja buat nikah nih, nanti digampangkan rezeki. Saya pernah ngalami gitu nggak? Ya saya sih ngalami, ya kita berpikir secara logis saja Pak. Kalau kita sudah mempunyai suatu tameng ya, berarti kan udah punya tujuan yang jelas. Ada tujuan. Dan ada tujuan jelas untuk nikah kan, otomatis menjadi tameng kan. Walaupun sampean masih bujang kepengen Ini itu, itu, mana-mana. tapi kan udah punya tameng, tamengnya sudah jelas nih aku harus fokus nih. Ini secara logis gitu. Makanya Tuhan juga mempertemukan mungkin dengan situasi, keadaan. Mempercepat. Nah, Secara nggak sesuai sadar kan. uang kita cepat ngumpul gara-gara tameng itu ya. Iya. Gara kita punya tujuan kan. Coba aja sampean aku pengen nikah gitu aja, pengen nikah. Tapi nggak bisa memfokuskan tujuan ke akhir nikah itu. Entek. Habis. Manajemen Habis. juga. Iya sih. Secara otomatis kita manajemen Harus. keuangan juga lah. Karena udah niat nikah. Iya, benar. sadar pengen nikah harus punya komitmen yang kuat. Mas Mako udah ada niatan Mas? Belum niat. Masih cinta sama PS. Saya pemikiran saya sekarang kan Iya. ada yang lebih penting dulu lah. Maksudnya ya bukannya namanya nikah ya tetap pengen lah. Pengen, Maksudnya kan ya bukan karena lihat teman-teman udah pada nikah semua umur segini udah ada yang bawa anak, nggak ke situ sih. Iya. Cuma kan gimana ya? Nikah itu bukan cepet-cepetan. Iya sih. Iya, Maksudnya terus, nek di posisi sekarang ya Iya. ada hal yang kayak pengen nyenengin orang tua dulu, Nah, pengen kayak gitu sih, lebih ke arah situ. Ini menarik itu Pak. Kata-kata ingin membahagiakan lah, gampang aja membahagiakan orang tua itu. Kan maksudnya tau lah perjuangan orang tua punya, ya kan anaknya punya 4 dari muda sampai tua kan perjuangannya gedein 4 anak ini kan nggak mudah gitu. Jadi kenapa dulu lah intinya gitu ya. Emang nggak bisa setelah nikah sama-sama membahagiakan? kan orang kita tua nggak dan- tahu ke depannya bos. Ya rezeki nggak ada yang tahu kan. Nikah Maksudnya kan gini loh ungkapan bos, rezeki. mumpung orang tua masih ada umur. Kayak gitu kan kita nggak tahu kan, kita nggak tahu mumpung sekarang udah punya penghasilan sendiri, nabung lah buat nyenengin orang tua. Entah walaupun orang tua kan katakannya nggak usah beliin ini, nggak usah tabung wae buat masa depanmu, tapi kan sebagai anak kan wah ingat perjuangannya orang tua nyekolahin terus biayain dari kecil kan, dari hati kan kasihan juga gitu. Yang paling dalam. Lihat orang tua ketawa gitu rasanya Benar ya? Tapi kalau misal gini orang tua bilangnya, Ah, aku bahagianya itu melihat kamu menikah terus langsung kamu menikah. pernah sih nanyain. Iya. tapi nggak maksudnya nggak terlalu jadi beban ya pertanyaan itu. Nah, bebannya Ya itu tadi maksudnya pengen apa ya istilahnya, dari salah satu orang tua kan pengennya dari kecil kan belum, maksudnya apa-apa nggak keturutan, apa-apa nggak keturutan. Nek dari salah satu orang tua kan mumpung kamu punya uang sendiri ya monggo lah kamu Buat senang-senang dulu. buat senang-senang dulu. Beli apa yang apa dulu yang kamu Iya. Butuhkan apa pengen kan? ya maksudnya yang dulu nggak pernah kamu bisa dapatkan. dapatkan, mumpung kamu udah punya rezeki sendiri monggo lah nggak apa-apa Kayak dulu gitu. Orang tua nggak usah terlalu kamu mikir beliin apa bisa gini nggak usah, tapi kan dari hati kan masa nyeneng kayak istilahnya nyeneng kayak diri sendiri, masa orang tua nggak disenengin kan nggak enak juga gitu, tetap mikir lah kayak gitu. Nah ini kan apa? Pengen membahagiakan orang tua. Pikiran nikah kan belum. Nah kan kebalik sama aku nih. Iya. Aku harus pengen nikah. Nah tapi modal belum ada gitu kan. Tapi membahagiakan orang tua juga belum gitu loh. Itu gimana tuh? Nggak masalah. Aku secara jujur memang belum membahagiakan orang tua secara materi kan. Terus aku juga pengen nikah gitu loh. Apa harus membahagiakan orang tua dulu kayak konsepnya Mas Moko apa? Ya wis nek nikah ya nikah wae gitu.
nek menurutku ya enggak menurutku dulu ya. Menurutmu ya wis. Sebenarnya sih membahagiakan orang tua kan Enggak harus material. iya, maksudnya gini loh, bisa ya kayak tadi Mas saya bilang kan, kenapa nggak habis nikah dulu? Langsung Kenapa? Ya tadi mikirku kan mumpung ada waktu. Iya, iya. Kayak gitu. Naik dari aku loh ya. Mumpung ada waktu, ya, tak full-fullin aja lah. Maksudnya Lost dulu ya. iya kayak gitu. Nah, urusan nikah kan dia tetap ada kepikiran lah, tetap ada. Terus kayak mikir tadi nabung buat nikah ya tetap ada. Cuma ya mikir orang tua dulu, terus mikir ada keinginan yang mau diwujudin dulu kayak gitu. Nggak takut telat. Telat sih. Ayo, dia tahu. Telat sih. Nggak ada lah. Kadang Ada. Takut telat nanti kan. Udah mulai pikiran kan. Tapi gini, men. Tapi gini. Gimana Pak? Membahagiakan orang tua itu jangan jangan dibuat sebagai batasan. Maksudnya gini, misal sebelum menikah nih, membahagiakan orang tua, udah bahagia, lah orang tua udah bahagia nih, udah aku lah menikah aja. Nah, pas nikah kita malah melupakan ini, Iya, Karena merasa udah di jangan bagian merasakan dulu. udah bahagia gitu. Merasa puas sebelum Gimana bertarung merasa sama puas. Jadi untuk membahagiakan orang tua ini kita Sepanjang masa. susah kita itu. karena gimana Nggak bisa dibayarkan. iya bener Nggak bisa. Iya kan? Kita Jadi mungkin udah. punya pikiran dulu ini itu secara materi kita mungkin berpikir wah cukup lah ini. Iya, cukup lah, udah Tapi bahagia nggak lah. bisa. padahal kalau Bisa dinilai itu kan. Nggak akan bisa terbayar. setetes susu udah berapa itu Soalnya ada momen juga sih, maksudnya pas kayak kemarin kerja, ya kan sempat berapa bulan, benar orang tua bilang gini, udah ngekos aja daripada kamu bolak mandir balik capek kan juga. resiko Orang tua sih bilangnya gitu, tapi entah kenapa tiap pulang orang tua lihat Seneng. aku pulang seneng ketawa gitu kan. Ternyata orang tua walaupun ngomongnya kayak gitu disuruh ngekos Ngekos. aja, tapi ketika aku pulang kok mereka seneng kayak gitu kan. Berarti- Berarti dalam hatinya kan mungkin Tingkat bahagianya orang tua iya lihat mungkin kita kan udah lihat anaknya pulang itu kan seneng. seneng. Ya, mereka kan nggak bisa nekang juga kan. Maksud pengen harus anak tuh di samping kita terus kan nggak bisa. Mereka punya Tapi pikiran mungkin gitu. perasaan pengen orang tuh pengen anak tuh deket terus. Tapi kan Iya. nggak bisa. Harus tentang kerjaan, harus mungkin ikut istri atau istri ikut suami kan. Pengennya orang tua deket terus memang. makanya dari sekarang kan sering pulang juga karena kepikiran itu tadi. Karena orang tua ya, bukan karena PS berarti. Salah Kalau sangka. PS itu mungkin ya Hiburan. tambahan lah. salah Waktu sangka, pulang. salah sangka. Kirain laju karena bukan main PS. Bukan itu bukan. ya pada dasarnya gini sih orang tua sih kalau udah ngomong orang tua itu kadang nggak bisa apa ya ngukur lah. Tingkat kebahagiaan. Iya aneh kadang itu Pak, memang kadang melihat kita bisa bekerja ya ini aku cerita kondisinya sekarang ya, bisa bekerja sedikit demi sedikit. Yang dulu aku waktu pernikahan ibaratnya kayak nyusahin tau Pak. Kalau bisa kan yang namanya nikah itu kan itu tadi kita punya sebagian besar dari kita sendiri modelan. Tapi melihat ada suatu peningkatan dari niat yang awal sekarang sedikit terwujudkan, walaupun secara materi aku nggak bisa setiap saat setiap waktu ngasih ini Bu buat beli apa, tapi melihat keseriusan untuk berumah tangga itu tadi seperti kayak Mas Moko pulang orang tua lihat senang, itu ada lihat keseriusan untuk berumah tangga, punya anak, itu saya lihat agak beda lah, pancaran matanya tuh Iya. ayam gitu. Yang penting nggak Anakku, oma ayam.
Tentram mas. Itu orang tuh luar biasa loh Luar Pak. biasa. Jarang cekcok gitu. Iya. Ada Harus itu. Gitu sih. Gimana? Gimana? Udah tutup boleh? Belum masih 2 jam kita. Buru-buru amat, buru-buru. Besok dia mau menikah mungkin. Kalau tanya gini harus cepat menikah. Men. Oh iya, insya Allah doakan. Besok udah lupa soalnya. Berarti kalau lupa langsung linknya kopi kirim Budi, linknya kopi kirim Budi kan. Tak tonton terus nanti tiap Iya. hari tak tonton biar subscribernya nambah. Dan jadikan pengingat. Betul nggak? Iya. Ini Ntar buktikan aja kalau habis nikah. pengalaman yang baru menikah nih. Walaupun kita nikah, walaupun kategori kan baru Nah, masih baru. seumur Seumur apa lah. Ini ya. benih Kalau baru ibarat 5 bulan. Baca Belum buku. melewati 10 tahun awal. Iya. Katanya kan Ini 10 tahun masa-masa laki-laki puber lagi nanti kan. bisa jadi. Jadi kesimpulannya Udah nikah. udah nikah. Yang baru menikah udah nikah. Tetap kita Mendoktrin agar cepat-cepat nikah. agar merasakan suasana. Suasana tersendiri. Besok kalau udah nikah tetap main PS gini sampai jam 2 gitu kan. Nggak bisa kan? Udah bisa. Makanya sebelum nikah tuh puas-puasin. Ini tipikal ini. Tipikal Suami-suami nurut istri. Nurut. kita nurut sih, kita menghargai. Ngomong respect. Jadi ada masanya, ya ada hari lah, maksudnya Kita main sama teman ada tetap kan. Tapi kalau saya kayaknya besok kalau udah nikah nggak mau kumpul-kumpul sih mas. Nggak mau. Istri yang pertama. Oke. Sorry ya. Nggak main PS Kita lagi. buktikan berarti ini Sepi. enggak, video ini kita jadikan bukti. So, pas Mas Yudi udah menikah, apakah fokus ke istrinya atau tetap pengen main Enggak, sama sebenarnya nggak gitu. Yang ngomong gini sebenarnya malah bebas. Kadang itu yang ngomong besok nikah aman, bisa iso PS masih bisa ini. Kadang Tadi yang kan ngomong dia gitu malah tadi mau kok nggak bilang Nggak ada, bilang aman. Enggak bilang aman. Ragu, dia ragu. Jadi ragu mau pergi ragu dia. kan ada teman kita yang baru nikah atau katanya masih bisa penelusuran, masih bisa bikin podcast. Siapa? Tapi Nah, ini, nyatanya ini. Siapa? Nah ini mau saya bikin. ya setelah berapa hari gitu kan. Jadi kan gini ceritanya kan saya baru pulang juga. Jadi habis nikah dulu kan 1 minggu habis nikah langsung tak tinggal pergi. Kasihan 4 bulan. Kasihan juga. Habis itu ya pulang baru 1 minggu ya manja-manja dulu. Kalau enggak gitu dia enggak menafkahi lahir dan batin. Iya. Jadi nafkah batin yang 4 bulan itu dibayar kemarin. Dalam 2 hari. Loh, itu jadi kisi-kisi loh Pak. Secara jalannya jadi kisi. Jadi kayak kumpul kayak gini kan. Iya. Kita bisa ngobrol bareng, ngopi dan sebagainya, nyantai gini. Kita harus setelah nikah kita harus punya trik untuk bagaimana kita menjinakkan pasangan kita. Bukan gitu sih. Bagi waktu. Bagi Nah, waktunya. Kalau gini sih, wanita itu nitip penuh kepercayaan kepada kita. Oke. Kepercayaan kunci itu. Terserah kepercayaan itu mau diapain. Iya. Susah kan? Susah. Susah. Kita Mau koi susah. iya. Oke lah kesimpulannya jadi gimana Mas Ari? Tarik kesimpulan lah. Dari teman-teman ini tadi kan sebetulnya mereka mencari pertimbangan dari kita ini yang usia pernikahannya masih seumur jagung sebetulnya. Masih Tapi- mending sampean. Tapi setidaknya kan kita memberi support lah intinya Support gitu. ya, biar enggak. Thank you. Terima kasih supportnya. Mungkin mau tanya ke orang lain minder Pak. Takut Pak. Malu saya. Enggak perlu malu. Tanya ke sampean Pak. Pertanyaan selanjutnya ya. Udahlah. Oke lah kita akhiri podcast malam hari ini Seru dengan sekali. tema pernikahan dan membahagiakan orang tua tadi. Temanya terakhir ya. Temanya terakhir. terakhir. Dari Iya. apa yang dibicarakan. Jangan lupa klik tombol like-nya dan support terus channel Sudut Cerita dengan cara klik tombol subscribe-nya, share sebanyak-banyaknya, Kalau perlu komen di komen di bawah ini saran atau apa sebagainya lah. Yang mau kirim cerita-cerita pribadi atau cerita kawan juga boleh dikirim melalui email. Di deskripsi sudah ada, dikirim WA juga bisa.
Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu. Halo.